Hai student, selamat berjumpa kembali di Pusat Belajar. Pusat berbagai sumber belajar untuk peningkatan pembelajaran. Bagi yang baru bergabung di Pusat Belajar, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk bisa mendapatkan update-update terbaru dari Pusat Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Pada trigonometri terdapat beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah persamaan trigonometri. Yang kedua, identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Yang ketiga, identitas trigonometri sudut terangkap. Dan yang terakhir, yang keempat adalah identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan pertama, persamaan trigonometri. Pada persamaan trigonometri, kita akan membahas dua hal. Pertama, tentang pengertian persamaan trigonometri. Yang kedua, tentang penyelesaian persamaan trigonometri. Penyelesaian persamaan trigonometri dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin A. 2. Penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan cos A. 3. Penyelesaian persamaan trigonometri tangen X sama dengan tangen A. Yang pertama, tentang pengertian persamaan trigonometri. Di bawah ini diberikan beberapa contoh persamaan trigonometri. Nah, dari contoh-contoh tersebut, mari kita lihat apakah semua persamaan tersebut memiliki variabel. Nah, setelah kita amati, jawabannya iya. Semua memiliki variabel. Persamaan trigonometri yang A variabelnya adalah X. Yang B variabelnya adalah Y. Cos Y min setengah akar 3 sama dengan 0. Yang C variabelnya adalah X. Tangen X sama dengan 5. Dan yang D variabelnya adalah B. Sin 2B min sin B min 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut. Apakah variabel-variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk trigonometri? Setelah kita amati, jawabannya iya. Persamaan A dinyatakan dalam bentuk trigonometri sin X sama dengan setengah. Persamaan B dinyatakan dalam bentuk trigonometri cos Y. Persamaan C dinyatakan dalam bentuk trigonometri tangen X. Dan persamaan D dinyatakan dalam bentuk trigonometri sin 2B dan sin B. Nah, dari hal ini bisa disimpulkan bahwa persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Kita lanjut sekarang pada penyelesaian persamaan trigonometri. Penyelesaian persamaan trigonometri dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama dalam bentuk sinus, yaitu sin X sama dengan sin A. Yang kedua dalam bentuk cos, cos X sama dengan cos A.
jika bentuk tangan X sama dengan tangan A. Nah, sekarang kita akan menuju ke penyelesaian persamaan trigonometri. Yang pertama dalam bentuk sin X sama dengan sin A. Di sini kita akan bedakan berdasarkan bentuk satuan sudutnya. Jadi sudut dalam bentuk satuan derajat dan sudut dalam bentuk satuan radian. Untuk sudutnya yang berbentuk dalam satuan derajat, maka persamaan sin X sama dengan sin A diselesaikan dengan X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 min A ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan yang dalam bentuk radian kita selesaikan dengan sin X sama dengan sin A, maka penyelesaiannya X sama dengan A tambah K kali 2V, atau X sama dengan V min A tambah K kali 2V. Ingat, V sama dengan 180. Nah, sekarang kita akan lanjut pada contoh soalnya. Tentukan penyelesaian trigonometri sin X sama dengan sin 30 derajat untuk batas 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kita akan coba selesaikan. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 30 derajat, ingatlah bahwa penyelesaiannya adalah X sama dengan A ditambah K kali 360, atau X sama dengan 180 min A ditambah K kali 360 derajat. Kita akan ambil penyelesaian yang pertama dulu. X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Dari sini kita lihat bahwa nilai A sama dengan 30 derajat. Lanjut, kita akan substitusikan nilai A 30 derajat sehingga bentuknya menjadi X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360. Nah, sekarang kita akan lanjut mengambil beberapa nilai K mulai dari K sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 30 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Ini merupakan penyelesaian. Kita lanjut mengambil K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 390 derajat. Ini tidak memenuhi penyelesaian karena melebihi batasnya, yaitu 360 derajat. Nah, sekarang kita akan lanjut mengambil langkah yang kedua, yaitu menentukan dengan X sama dengan 180 min A tambah K kali 360 derajat. Dengan nilai A sama seperti di atas sebelumnya, yaitu sebesar 30 derajat. Sehingga diperoleh X sama dengan 180 min 30 ditambah K kali 360. Atau disederhanakan, X sama dengan 150 tambah K kali 360. Lanjut, kita mengambil beberapa nilai K. Dari K sama dengan 0, maka X sama dengan 150 ditambah 0 kali 360 sama dengan 150 derajat. Ini memenuhi penyelesaian. K sama dengan 1, maka X sama dengan 150 tambah 1 kali 360 sama dengan 510 derajat. Ini tidak memenuhi. Maka nilai X yang memenuhi untuk batas 0 derajat sampai 360 derajat adalah
30 derajat dan 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaian sin X sama dengan sin 30 derajat adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, sekarang kita lanjut pada penyelesaian bentuk trigonometri cos X sama dengan cos A. Di sini juga kita bagi menjadi dua berdasarkan bentuk sudutnya, bentuk satuan sudutnya. Jadi sudut dalam satuan derajat dan sudut dalam satuan radian. Untuk sudut dalam satuan derajat, cos X sama dengan cos A diselesaikan dalam bentuk X sama dengan plus minus A tambah K kali 360 derajat. Uraikan menjadi X sama dengan A tambah K kali 360 derajat atau X sama dengan min A tambah K kali 360 derajat. Sudut dalam bentuk satuan radian ditentukan X sama dengan plus minus A tambah K kali 2V, diuraikan menjadi X sama dengan A plus K kali 2V atau X sama dengan min A tambah K kali 2V. Ingat, nilai V adalah 180 derajat. Kita akan melanjutkan ke dalam bentuk contoh soalnya. Tentukan penyelesaian persamaan trigonometri cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, untuk menentukan persamaan trigonometri ini cos X sama dengan cos 60 derajat, ingatlah bahwa penyelesaian bentuk cos X sama dengan cos A diselesaikan dengan X sama dengan A tambah K kali 360 atau X sama dengan min A tambah K kali 360 derajat. Kita akan mengambil langkah yang pertama dulu. X sama dengan A tambah K kali 360 derajat. Nilai A pada soal ini adalah 60 derajat. Sehingga bentuknya menjadi X sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, lanjut kita mengambil nilai K dari K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 60 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 420 derajat. Ini tidak memenuhi karena melebihi batasnya, yaitu 360 derajat. Kita lanjutkan menyelesaikan dengan langkah yang kedua dengan X sama dengan min A tambah K kali 360 derajat. Nilai A sama dengan 60 derajat, sehingga bentuknya menjadi X sama dengan min 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita ambil beberapa nilai K mulai dari K sama dengan 0, maka X sama dengan min 60 derajat tambah 0 kali 360 sama dengan min 60 derajat. Ini tidak memenuhi penyelesaian. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 60 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 300 derajat, memenuhi penyelesaian. Sedangkan K sama dengan 2, maka diperoleh X sama dengan min 60 derajat tambah 2 kali 360 sama dengan 660 derajat. Ini tidak memenuhi penyelesaian. Maka nilai X yang memenuhi adalah 60 derajat dan 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri cos X sama dengan cos 60 derajat
adalah 60 derajat dan 300 derajat. Kita lanjut pada persamaan trigonometri dalam bentuk tangen X sama dengan tangen A. Nah, di sini kita bagi dua juga sesuai dengan satuan sudut, untuk sudut dalam satuan derajat dan sudut dalam satuan radian. Untuk sudut dalam satuan derajat, tangen X sama dengan tangen A ditentukan dengan X sama dengan A ditambah K kali 180 derajat. Sedangkan untuk sudut dalam bentuk satuan radian, tangen X sama dengan tangen A ditentukan dengan X sama dengan A tambah K kali V. Ingat, nilai V adalah 180 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh soal persamaan trigonometri tangen X sama dengan tangen A. Tentukan penyelesaian persamaan tangen X sama dengan tangen 60 derajat untuk batas 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk menentukan penyelesaian tangen X sama dengan tangen 60 derajat, ingatlah tentang tangen X sama dengan tangen A diselesaikan dengan X sama dengan A ditambah K kali 180 derajat. Sehingga dengan mengambil A sebesar 60 derajat, maka bentuknya menjadi X sama dengan 60 derajat tambah K kali 180 derajat. Kita ambil beberapa nilai K mulai dari K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat tambah 0 kali 180 derajat sama dengan 60 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 180 derajat sama dengan 240 derajat. Dan K sama dengan 2, maka X sama dengan 60 derajat tambah 2 kali 180 derajat sama dengan 420 derajat. Ini tidak memenuhi penyelesaian karena melebihi 360 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 60 derajat dan 240 derajat, sehingga himpunan penyelesaian tangen X sama dengan tangen 60 derajat adalah 60 derajat dan 240 derajat.